Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Halo rekan-rekan, tetap semangat ya. Ketemu lagi nih dengan saya Cak Heri. Semoga nggak bosan ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi singkat tentang standar komunikasi. Selamat mengikuti. Standar. Apa itu standar? Mari kita bahas secara sederhana saja. Semoga bisa lebih mudah dipahami. Jika ada dua orang yang tidak saling kenal bertemu, apa yang mungkin mereka lakukan? Ya, minimal saling mengenal. Nah, muncul pertanyaan, apakah sapaan mereka bisa saling dimengerti? Jika menggunakan bahasa yang sama, tentunya bisa. Jika tidak, tetap masih bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat, tetapi tentunya isyarat yang mudah dipahami. Hal lain, misalnya di perempatan jalan raya yang ada lampu lalu lintas ya, atau traffic light. Kalau di Indonesia, lampu merah itu tandanya berhenti. Bagaimana kalau orang Indonesia pergi ke negara lain, misalnya Inggris? Apakah di negara Inggris lampu merah itu juga berhenti? Nah, kalau berhenti berarti Indonesia dan Inggris menggunakan aturannya. Satu lagi, pernah melihat isi kabel listrik di plug atau stop kontak? Terlihat warnanya berbeda. Jika diperhatikan, semua sambungan kabel pada plug, konektor atau stop kontak sebenarnya sama. Apa yang terjadi jika kabelnya ditukar-tukar? Tentunya dapat dibayangkan. Bahaya apa yang terjadi? Bisa tersengat setrum tentunya. Kalau nggak percaya, boleh deh coba. Tapi risiko tanggung sendiri ya. Dari 3 ilustrasi tadi dapat disimpulkan kalau standar itu semacam aturan atau kesepakatan. Bisa tertulis, bisa juga tidak. Tapi lebih banyak tertulis. Entah itu ditetapkan atau mengalir begitu saja, tapi lebih banyak ditetapkan. Sehingga komunikasi menjadi lancar, juga tidak akan timbul masalah yang tidak dikehendaki. Pengertian standar. Menurut laman situs Wikipedia dan Merriam-Webster.com, standar itu berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu standard, artinya titik tempat terkumpul. Dalam bahasa Inggris kuno merupakan gabungan kata standen menjadi stand yang artinya berdiri dan of yang artinya titik. Dalam bahasa Inggris kuno kemudian diserap dalam bahasa Inggris sebagai kata standar. Menurut Clinical Practice Guideline, standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan. Menurut Rowland, standar adalah spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diberikan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Nah, kalau menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Wah, banyak sekali ya. Yang mana yang kita pakai? Kalau menurut KBBI mungkin bisa lebih simpel ya. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Organisasi atau badan standar. Ini kita sampaikan dua saja, yaitu pertama adalah organisasi internasional. Yang pertama adalah International Organization for Standardization atau biasanya ISO. Yang Indonesia namanya Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Sekarang kita sampaikan tentang ISO. Ya, ISO itu adalah International Organization for Standardization, didirikan tanggal 23 Februari tahun 1947, berlokasi di Jenewa, Swiss. Adalah suatu organisasi global yang terdiri dari badan-badan standarisasi nasional negaranya masing-masing yang beranggotakan tidak kurang dari 162 negara. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional atau suatu organisasi di luar pemerintahan atau namanya non-government organization atau NGO. Kegiatan pokoknya adalah menghasilkan kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. Jadi ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. Contoh ISO, yaitu ISO 9001, yaitu tentang sistem manajemen mutu. ISO 14001 tentang manajemen lingkungan dan seterusnya. ISO 9001 mengarahkan perusahaan agar memiliki pedoman operasional yang terbaik untuk menghasilkan kualitas yang terbaik. ISO 9001 tidak berisi aturan yang harus diikuti, namun berisi pedoman bagi perusahaan yang ingin memiliki sistem operasional yang baik. Jika perusahaan menerapkan standar ISO 9001-2005, sudah dapat dipastikan operasionalnya pasti baik dan kualitas produknya juga pasti baik. Contoh, PT Nospion Division Electronics dalam lingkup manufacturing of home appliance dan air conditioner, dia punya masa sertifikasi hingga tahun 2001. Badan Standarisasi Nasional. Badan Standarisasi Nasional dibentuk dari Kepres atau Keputusan Presiden nomor 13 tahun 97 yang disempurnakan dengan Kepres tahun 2000, yang terakhir Kepres juga tahun 2001, yang merupakan lembaga pemerintahan non-departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standarisasi Nasional atau DSN. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standarisasi Nasional berpedoman pada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis, dulu disebut sebagai Panitia Teknis, dan ditetapkan oleh DSN. Ya, contoh penerapan SNI pada helm. Terkait syarat mutu, material helm harus memenuhi 3 ketentuan. Satu diantaranya, helm dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam. Konstruksi helm harus memenuhi 9 syarat. Salah satunya helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus, lapisan peredam benturan, dan tali pengikat di dagu. Itu contoh untuk standar dari SNI. Organisasi Badan Standar untuk Komunikasi. Di sini ada beberapa, yaitu ETSI, kemudian IPEE, IASIA, dan BPC. Saja jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah ETSI. Contoh badan atau organisasi standar Eropa yaitu ETSI salah satunya. Yang lainnya misalnya SEN atau Senelec atau CET. ETSI atau European Telecommunication Standard Institute lahir tahun 88, berlokasi di Sofia, Antipolis, Prancis. Adalah organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyelenggarakan perawatan, operator jaringan, dan standar yang dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa. Awal mula di Eropa, teknologi analog yang berkembang semakin tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Eropa yang semakin dinamis. Maka untuk mengatasi keterbatasan, negara-negara Eropa membentuk sebuah organisasi pada tahun 1982 yang bertujuan untuk menentukan standar-standar komunikasi seluler yang dapat digunakan di semua negara Eropa. Organisasi ini dinamakan Grup Spatial Mobile atau GSM. Organisasi ini mempelopori munculnya teknologi digital seluler yang kemudian dikenal dengan nama Global System for Mobile Communication atau GSM. GSM muncul pada pertengahan tahun 1991 dan akhirnya dijadikan standar telekomunikasi seluler di seluruh Eropa oleh ETSI. Pengoperasian GSM secara komersil baru dapat dimulai pada awal kuartal tahun 1900, kuartal terakhir ya, tahun 1992, karena GSM merupakan teknologi yang kompleks dan butuh pengajian yang mendalam untuk bisa dijadikan standar. Teknologi GSM yang kita kenal yaitu 2G dengan kecepatan sekitar 1 Mbps di tahun 1995 dan 3G ya, kita 2 Mbps tahun 1998. Teknologi keduanya tuh masih dipakai hingga sekarang, walaupun sudah muncul yang teknologi baru ya, 5G yang diperkirakan muncul tahun 2015 tapi belum dimasalkan. Kemudian yang kedua adalah IPEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering. Ini contoh organisasi standar Amerika.
Didirikan tahun 63 ya, pada 1 Januari, berlokasi di New Jersey, Amerika Serikat. Organisasi IEEE ini adalah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa atau engineering yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Pada tahun 1980 bulan 2, IEEE membuat sebuah bagian yang mengurus standarisasi LAN atau Local Area Network dan MAN, Metropolitan Area Network. Bagian ini kemudian dinamakan sebagai 802. Jadi angka 80 itu menunjukkan tahun dan 2-nya menunjukkan bulan di bentuknya kelompok kerja ini. IEEE 802.11 adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless Local Area Network di frekuensi 2,4, 3,6, 5, dan 60 GHz. Contoh penggunaan standar IEEE yaitu perangkat kabel yang menggunakan IEEE 802.11 yaitu misalnya TP-Link ya, TLWN727N dan D-Link DAP1325. Nah, ini harus menggunakan standar yang sama yaitu 802.11n jika keduanya ingin saling bisa terkoneksi. Jadi dengan menggunakan standar yang sama, walaupun brandnya berbeda atau produknya dari perusahaan yang berbeda, maka kedua alat tersebut bisa saling berkomunikasi. Berikutnya adalah TIA atau Telecommunication Industry Association. Nah, ini berdiri tahun 98, berlokasi di Arlington, Virginia, Amerika Serikat. TIA, Standar dan Teknologi Departemen, itu mengembangkan berbagai standar industri untuk produk ICT atau Information and Communication Technology, yaitu terdiri dari 12 komite teknik, di antaranya Private Radio Equipment, Cellular Tower, Satellite, VoIP Device, Structure Cable, Data Center, Mobile Device Communication, ini banyak. Untuk divisi komite teknik kabel structuring cabling, itu mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel terkoordinasi. Di salah satu standar kabel untuk jaringan komputer adalah TIA 568A yang muncul tahun 1991 dan TIA 586B yang muncul tahun 1995. Jadi pembuatan kabel strike dengan standar sama, misal dengan urutan warna kabel mengikuti TIA 586B pada kedua ujungnya, maka nantinya dapat digunakan dalam perangkat yang dihubungkan dengan kabel strike tersebut. Ini contoh standar yang dibuat oleh TIA. Berikutnya WWDC atau The World Wide Web Consortium, didirikan tahun 1994 oleh Tim Berners-Lee
itu merupakan lembaga konsorsium yang membuat dan terus berobservasi dalam pengembangan teknologi web. Spesifikasi teknologi-teknologi utama yang dipakai sebagai basis utama web seperti URL atau Uniform Resource Locator, kemudian HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan HTML, Hypertext Markup Language, dan lain-lain. Jadi untuk standarnya Web Design and Application, Web of Device, Web Architecture, Semantic Web, dan lain-lain ya. Walaupun W3C ini bukan satu-satunya standar dalam pembuatan web, namun W3C ini merupakan lembaga yang sangat besar pengaruhnya bagi dunia web. Standar komunikasi data. Di sini kita akan menjelaskan tentang OSI layer dan TCP/IP. Bagaimana sejarah singkat standar komunikasi data? Dulu era tahun 70-an banyak perusahaan software maupun hardware membuat sistem network arsitektur atau SNA, yaitu antara lain IBM, Digital, Sperry, and Burroughs, dan lain-lain. Tentunya masing-masing perusahaan membuat aturannya sendiri dan tentunya tidak sama. Misal IBM mengembangkan SNA untuk komputer IBM, kemudian Digital mengembangkan juga untuk komputer digital. Nah, dari sini timbul masalah. Misalnya jaringan komputer menggunakan SNA, produk IBM ingin dihubungkan dengan SNA, produk digital, tentunya tidak bisa. Hal ini disebabkan protokolnya tidak sama. Analoginya, misalnya seseorang berbicara dengan bahasa Banjar, tentunya akan dimengerti oleh orang yang bisa berbahasa Banjar. Namun jika orang tersebut berbicara dengan orang Sunda, apakah bahasa Banjar dapat dimengerti oleh orang Sunda? Tentunya tidak. Nah, masalah ini diselesaikan jika kita berbicara dengan orang yang menggunakan bahasa yang sama. Menghadapi kenyataan ini, kemudian International Standard Organization atau ISO atau International Organization for Standardization sekitar tahun 80-an meluncurkan sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja serangkaian protokol SNA. Model referensi ini selanjutnya dinamakan dengan Open System Interconnection atau OSI. Model referensi OSI terdiri dari 7 buah layer atau lapisan yang masing-masing layer mempunyai tugas sendiri-sendiri. Dikarenakan OSI terdiri dari 7 macam layer, maka model referensi OSI sering disebut dengan 7 OSI layer. Open System Interconnection atau OSI dapat diartikan sebuah sistem yang terbuka untuk komunikasi dengan sistem yang lain. Kemudian untuk TCP/IP, arsitektur TCP/IP sendiri mulai diteliti dan dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1973. Proyek penelitian tujuannya menghubungkan sejumlah network yang berbeda, yang mana network tersebut dibangun oleh beberapa vendor yang berbeda ke dalam suatu jaringan yang berada pada jaringan yang lebih banyak atau luas, atau network of network. Tahun 1977 diadakan suatu pengujian terhadap arsitektur TCP/IP. Kemudian tahun 83
TCP/IP resmi menjadi protokolnya ARPANET. Protokol TCP/IP mendominasi dan paling populer, banyak digunakan sebagai standar untuk komunikasi data. Protokol TCP/IP pun berevolusi mengingat kebutuhan meningkat terhadap jaringan komputer dan internet. Pengembangan tersebut dilakukan oleh beberapa badan seperti ISOC, Internet Society, kemudian IAB atau Internet Architecture Board, kemudian Internet Engineering Task Force, juga Internet Research Task Force atau IRTF. IETF merilis dokumen Request for Comment atau RFC tentang konsep TCP/IP, macam-macam protokol, skema pengalamatan dan lainnya. Apa perbedaan keduanya? Yaitu OSI layer dan TCP/IP. Ya, OSI layer itu adalah standar komunikasi data yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Sedangkan TCP/IP itu standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet. Itu perbedaannya. Sama-sama merupakan standar komunikasi data. Nah, ini ilustrasi aliran data pada OSI layer. Ini hanya ilustrasi saja. Dapat kita perhatikan bagaimana data mengalir dari pengirim ke penerima. Nah, di sini terlihat bahwa data itu ketika menuju ke layar-layar berikutnya akan mendapatkan tambahan semacam header ya. Data mengalami encapsulation, kemudian di penerima mengalami decapsulation. Demikian untuk ilustrasi. Kemudian untuk analoginya, bagaimana cara kerja OSI ini. Nah, ini misalnya ada sebuah komputer dalam keadaan baik, ini akan dikirim dari pengirim ke penerima ya. Kemudian ini pada application, jadi dalam layer application ini ada sebuah komputer yang akan dikirim. Jadi komputer ini dalam keadaan baik. Kemudian di layer presentation ini dianalogikan sebagai, jadi dipersiapkan manual book atau petunjuk cara-cara merakit atau membongkar komputer secara detail. Di session ini pengirim menghubungi si penerima, menanyakan data-data misalnya seperti alamat, nama, apakah telah sesuai, dan akan memberitahu bahwa barang komputer itu akan dikirimkan ke dia. Dalam layer transport ini dianalogikan itu komputer dibongkar ya, dalam bentuk part-part, jadi terpisah-pisah komputer bagiannya, kemudian dimasukkan di dalam kotak, kemudian diberi label dan diurut dan diberi nomor urut. Nah, di layer network ini analoginya adalah alamat asal atau alamat asal dan alamat tujuan ini ditulis di kotak-kotak tadi yang bersifat tadi, lalu diserahkan ke kantor pos. Nah, kantor pos ini ada di data link. Jadi kantor pos itu menerima barang dan mengatur langkah selanjutnya. Kemudian pada physical layer ini analoginya ada tukang pos yang mengendarai kendaraan. Misalnya di sini motor, dia akan membawa barang dari penerima ke
yang pengirim tadi ke penerima. Kemudian di data link itu sama, bahwa barang tersebut diterima di kantor pos tujuan dan akan mengatur bagaimana supaya barang itu nanti sampai ke penerima. Di network, barang terkirim sesuai dengan alamat penerima, jadi periksa lagi alamatnya. Kemudian di transport, barang dikeluarkan dari kota, kemudian siap untuk dirakit dengan cara melihat label dan nomor urutnya. Di lapping season, karena sudah sampai dan dianggap sudah selesai, maka si penerima ini mengakhiri komunikasi dengan pengirim. Kemudian di presentation, komputer mulai dirakit berdasarkan petunjuk atau manual book yang diberikan. Dan di application, komputernya sudah seperti komputernya sudah utuh ya, seperti sedia kala pada saat akan dikirim tadi. Jadi pada pemancar atau pengirim tadi komputer utuh, kemudian dibongkar, kemudian diberi label, ditulis alamat, diberi manual book atau tata cara, kemudian dikirim, akhirnya dirangkai kembali menjadi sebuah komputer. Nah, begitulah kira-kira analogi dari OC layer ini. Namun mungkin ini hanya analogi saja ya, bisa juga dengan analogi ya. Harapannya ini cukup mewakili bagaimana kita mempelajari OC ini supaya lebih mudah. Kita bahas satu persatu untuk layer application. Layer application ini adalah lapisan ke-7. Lapisan ini yang paling banyak berinteraksi dengan pengguna atau end user dan mudah dikenali. Layanan ini adalah protokol yang bekerja dengan data yang digunakan pengguna. Protokol ini mungkin berupa HTTP yang menggunakan browser web seperti Google Chrome, Firefox, atau Internet Explorer. Contoh aplikasi lain yang menggunakan aplikasi ini misalnya Microsoft Office, Skype, dan lain-lain. Pada layer presentation, ini adalah layer ke-6. Dia melakukan tugas pemrosesan sintak yang tidak rumit, yaitu mengubah data dari satu format ke format lain. Format data bisa dalam bentuk teks, gambar, atau video, dan lain-lain. Pada layer ini, data akan dienkripsi atau dideskripsi. Analogi sederhana, misalnya memesan barang dari toko online, transaksi ini ditangani dalam transmisi aman tentunya, dan yang berisi aliran data telah diinskripsi. Lalu di tempat tujuan atau komputer pembeli dilakukan sebaliknya, yaitu deskripsi. Setelah presentation layer memproses data dari satu format ke format lainnya, informasi tersebut kemudian diteruskan ke session layer atau application layer, tergantung pada apakah data itu sedang dikirim atau diterima. Kemudian session layer. Session layer ini lapisan kelima. Di lapisan ini akan mendefinisikan bagaimana kondisi dapat dibuat, dipelihara, serta dihentikan atau dihancurkan, sehingga terjadi 3 sesi koneksi. Yang pertama setup, yaitu sesi di mana
koneksi mulai dibuat, kemudian berikutnya maintenance, yaitu bagaimana memelihara koneksi yang telah dibuat. Yang terakhir adalah close, yaitu sesi mengakhiri koneksi ketika transmisi telah selesai dengan kondisi finish transfer atau force to stop. Lapisan ini mendukung berbagai jenis koneksi serta bertanggung jawab untuk autentikasi ya, dan koneksi ulang jika gangguan jaringan terjadi. Ingat analogi OC layer, yaitu ketika pengirim mulai menghubungi si penerima barang, menanyakan ini itu, dan memutuskan telepon ketika kiriman atau barangnya telah sampai. Proses koneksi telepon itulah yang dianalogikan sebagai session layer. Untuk protokol ada NetBIOS, NetBIOS, kemudian ADSB, PAPS, PDU, kemudian RFC. Mungkin akan dijelaskan di lain waktu. Pada layer keempat ada transport layer. Ini menyediakan layanan yang handal kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Jadi layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data dan menjadi segmen-segmen data. Proses ini disebut sebagai proses segmentasi atau segmentation, serta memberi nomor urut atau packet sequencing pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika kita sampai pada sisi tujuan. Lapisan ini mengkoordinasikan beberapa data yang akan dikirim, seberapa cepat, kemana perginya, dan hal-hal semacam itu. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalnya protokol TCP. Protokol ini akan mengirim paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Bagaimana dua buah komputer yang berbeda dalam mengakses jaringan yang sama di waktu yang sama? Jadi bagaimana kalau ada dua buah komputer berbeda tetapi dapat mengakses jaringan yang sama di waktu yang sama? Nah, ini terjadi karena transport layer dapat membuat suatu koneksi ke dalam 65.000 port per jaringan dan mengemas data menjadi segmen yang berisi port asal dan port tujuan. Dan di sisi penerima, segmen dibuka dan port terbaca sehingga pesan dapat diterima. Ingat analogi OC layer, yaitu part komponen dari komputer yang dibongkar tadi dipisah-pisah, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, lalu diberi label dan nomor urut. Itulah yang dianalogikan sebagai transport layer. Untuk protokolnya ada TCP dan UDP. Untuk network layer, ini lapisan ketiga. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan forwarding paket termasuk routing melalui perantara router. Berfungsi mendefinisikan IP, alamat IP ya, membuat header-header untuk paket-paket dan melakukan routing, yaitu menangani perutaian data. Lapisan ini mengelola pemetaan antara alamat logis dan alamat fisik. Untuk alamat IP ini dilakukan melalui ARP atau Address Resolution Protocol. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data.
Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing, melakukan internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Setelah data sampai pada lapisan ini, setiap frame diperiksa untuk menyimpulkan apakah data telah mencapai target akhirnya. Lapisan tersebut mengirimkan data ke tujuan yang benar. Pada transmisi keluar juga menerima transmisi masuk. Untuk protokol itu ada IP, CMP, ARP, dan DHCP dan lain-lain. Data link, nah untuk layer 2 ini dianggap sebagai lapisan yang paling kompleks. Lapisan ini sering dibagi menjadi dua sub, yaitu MAC dan LLC. MIC atau Media Access Control yaitu MAC address sebagai alamat fisik, kemudian LLC atau Logical Link Control yaitu IP address sebagai alamat logik. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Jadi lapisan ini menyiapkan tautan ke seluruh jaringan fisik. Ketika menerima data dari lapisan fisik, dia memeriksa kesalahan transmisi dan kemudian mengemas bit ke dalam bingkai data. Dari sana lapisan ini mengelola metode pengalamatan fisik untuk lapisan MAC atau LRC. Sehingga pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan perangkat keras yaitu MAC address dan IP address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan layer 2 seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 itu beroperasi. Untuk protokol itu ada point to point protokol dan serial line internet protokol. Kemudian layer terakhir adalah layer pertama. Layer ini adalah layer fisik ya, atau lapisan fisik atau elektrik. Lapisan ini dapat berupa kabel, pin-out, konektor, radio, wireless, transceiver, repeater, pulsa, tegangan, frekuensi, dan lain-lain. Saat memecahkan masalah, biasanya ini adalah tempat pertama untuk kita memulai troubleshooting. Misalnya kabel atau perangkat sudah terhubung atau belum, atau jaringan mic-nya fungsi atau tidak, dan seterusnya. Pada lapisan ini, model mentransmisikan bit-bit data digital dari sumber atau perangkat pengirim, yaitu lapisan fisik, melalui media komunikasi jaringan, dapat berupa listrik, mekanis, atau radio ke perangkat penerima, yaitu ke lapisan fisik juga. Layer ini juga mendefinisikan bagaimana NIC atau Network Interface Card itu dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. 3 fungsi fundamental dari layer ini adalah the physical component, data encoding, dan signaling. Ingat analogi OC layer, yaitu postman atau tukang pos yang mengantar paket menggunakan kendaraan. Kendaraan inilah yang dianalogikan sebagai physical layer. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang standar komunikasi. Mungkin banyak hal yang perlu diperjelas lebih jelas lagi, mengingat keterbatasan menggunakan media ini. Mungkin di lain kesempatan bisa disampaikan lebih jelas lagi.
Mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin kurang pas atau ada yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.